Kenapa lu bisa tertarik dunia video deh? SD malah bikin video pakai kamera webcam. Webcam? Iya, webcam. Pas SD itu. Random ya sebenarnya juga ya? Iya, bentar Bang. Wah, alhamdulillah. Kalau lu jadi presiden Indonesia deh, apa yang lu mau lakuin buat negara kita? Yang pertama, nekenin dulu bahwa seks itu loh. Karena masalah seks ini serius, men. Iya, seks ini bener serius, sih. gitu. Oke. Masalah free sex itu serius gitu. Oh, free sex. Free sex Oke. itu serius gitu. Kenapa ke free sex? 70% siswi di Depok itu kan 70% kan udah nggak perawan. 70%. 70% dan itu datanya valid. Yeay! Ya, itu kenapa jadi opening karena untuk mensinkronkan suara. Iya. Sama untuk nepokin orang-orang yang udah berhasil jadi pemerintah tapi lupa sama yang Akan ngasih ya? suara. Iya. Oke, jadi Contohnya siapa? Enggak tahu. Baso. Karena gue lagi nggak mau beli baso sekarang. Mungkin sebelah. Iya. Enggak, tadi kan nanti kan kita mau beli telur gulung. Ya, yang Lagi antar abangnya langsung. Iya, Iya. di sini. Iya. Sama tukang baso. Iya. Sama oke, ya lanjut. Oke, jadi di sebelah gue udah ada Fadli. Depan. Oh iya salah, depan. Kalau gini sebelah. Ya. Kalau ngadep situ sebelahnya tembok. Iya, Ya. benar. Gak apa-apa, yang penting hatinya ada nggak? Enggak. Ah, hatinya nggak ada? Ada. Ada. Isinya? Isinya Ada. 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 Al-Qur'an. Masya Allah. Nah ini Fadli ini salah satu anak muda di Depok yang gue tahu dia nggak pacaran. Bener nggak? Betul. Bener nggak? Keren kan riset gue? Keren. Ini nggak gue bahas nih tadi di obrolan sebelum kamera. Gue tahu Fadli ini nggak pacaran, katanya apa ya waktu itu alasannya? Gue lupa alasannya apa sih nggak mau pacaran? Apa ya? Mending gua fokus ke karir dulu nggak sih? Wih keren. Tapi kan lu masih SMA nih. Iya. Berarti lu lagi fokus sama kuliah. Kuliah. Nah, Ngelawak gue ya. Lu lagi fokus sama SMA lu dulu. Maksudnya sama sekolah lu dulu. iya, fokus sekolah, iya, fokus konten juga, iya. Pokoknya ya sambil apa? Sekolah jalan. Jalan semua ya maunya ya. Iya, jadi kayak sekolah jalan, ngembangin skill juga jalan. Gitu. Oh oke. Ini sebentar gue sambil ini ya Dli. Sorry. Telur gulung. Iya. Kita by the way lagi mesen telur gulung. Jadi biar ada temennya sambil ngobrol. Nah, Iya. oke lagi di jalan gitu. Yoi. Nah, Dli, berarti lu itu kan umur berapa sekarang? 17 ya? 17. 17 itu biasanya yang gua tahu tuh orang-orang lagi kalau cowok ya, Iya. mungkin zaman dulu juga beberapa teman gua, ini teman gua ya, Iya. itu kayak fokus nyari, wah cewek ini kayak cakep nih, cewek ini cakep nih, kayak fokus, gua bisa dapetin dia nggak ya? Tapi lu nggak ada kepikiran di situ. Fokusnya Freya sih. Iya, Freya tuh apa sih? JKT48 yang baru. Asli. Apa ya dulu Osi namanya, Osi ya? Osi siapa ya? Osi itu semacam kita tuh mengidolakan idol JKT. Osi kita itu siapa? namanya Osi. Iya, misalnya kayak dulu zaman gua SMP, Osi gua Nabila JKT. Oh, Nabila. Ada dulu tuh Melody, Iya. Cigul. Iya, ketuaan buat gua. Iya. Iya, lu zaman SMP gua tuh 2010. Lu umur berapa tuh? Masih 2010. TK. Masih 5 tahun. Gua SMP lu masih TK. Iya. Oh, lu masih 5 tahun pada saat Iya. itu. Oh iya lu 2005 ya? 2005. Nah, jadi Fadli ini salah satu anak muda di Depok yang gua suka ikutin kontennya, teman-teman. Iya. Jadi 2000 lahir tahun 2005 ya. Iya. Gua tahun lalu 2022 tuh ngelihat salah satu videonya Fadli yang makan sakura. Wih, Jadi, bunga. ah, Bunga. bukan, Karakter beda. Naruto. Beda, iya, Ya. oh pacarnya Naruto ya. Ya. Bukannya si suka. Hah? Itu Doraemon. Salah. Ya. Oh, kucingnya udah Hmm. berhasil dapet driver. Oke, sip. Itu catcalling nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Beda dong. Jadi Fadli ini waktu itu gue ngelihatnya dia kayaknya pas masih SMP deh.
di beberapa konten. Berisik juga ya. Di mute Gak apa-apa dah. Ya, iya. Apa SMA? Kayaknya udah SMA kali ya SMA. yang... Oh tahun lalu berarti lu masih kelas 2. Kelas 1 SMA ya? Satu SMA. Nah kelas 1 SMA itu gue ngeliat dia bikin konten di Sakura mukbang. Makanya gue abis itu langsung bikin konten di Sumber Lemak TV kalau kalian mau tahu. Iya. Dan FYI ini konten pertama gue di segmen Ruang Cerita ini juga baru bikin. Tadi logonya di Iya. depan Fadli. Spontan. Iya. Ini apa mungkin masih dummy ya, maksudnya Iya. masih ya apa bahasanya tuh selain dummy. Ada lagi. Oke ditunggu katanya. Sip. Ini mungkin nanti bisa berubah ya. Iya. Nah, jadi gue juga penasaran nih sama Fadli, kenapa dia bisa tertarik sama dunia editing video atau sama video. Kan opening lu tuh kayak Arto di Pro banget tuh ya. Iya nggak sih? Lu bener nggak ngikutin Arto di Pro? Ngikutin. Bener ya? Ngikutin. Tapi itu keren menurut gue. Iya. Yang lu turun ya kan, ada asap-asap. Awal mula lu ngedit tuh kapan? Gue mau nanya. Kalau awal ya SMP sih. SMP, Cuman kelas kelas 1 SMP. kelas 1, oke. Iya, cuma Terus? emang baru difokusinnya tuh pas pandemi. 2020 berarti ya? Iya. Kelas 1 SMP lu tuh berarti tahun 2019? Berapa sih? 2018 ya? Iya, 2018. Oke, berarti lu mulainya 2018, Iya. tapi mulai fokusnya 2020. Iya. Oke. Terus Terus lu karena- fokusnya tuh gimana? Maksudnya apakah lu cari referensi atau cari panutan dulu misalnya? Kayak dulu gua kan Iya. ngedit tuh Chandra Liau gitu ya, panutan gua. Kalau lu siapa? Gua Atau awalnya gabut sih. oh gabut doang. Gabut. Terus kayak ngelihat film Marvel bagus, shotnya si Doctor Strange itu kan. Oh, yang ini ya. Iya, akhirnya gue nyoba bikin pakai HP gitu kan. Cuman yang emang gue pikirin waktu itu adalah gue nggak punya kamera, Oke. gue nggak punya laptop. Oke. Yang otomatis gue mikir nggak bisa nih. Akhirnya gue iseng dong nyari di YouTube, bisa nggak sih pakai HP gitu bikinnya. Dan ternyata ada gitu kan waktu itu sumbernya. Cuman emang nggak langsung ke Arto di Pro gitu. Oh, Ada oke. dulu namanya YouTube Ali Sanjani gitu. Ali Sanjani. Iya, dulu dia ngebahas KineMaster gitu kan, tutorial KineMaster, visual effect. Kalau sekarang dia lebih ngebahas gear-gear gitu kayak Oh, mikrofon gitu. gear yang dipakai apa gitu ya? Nge-review gear yang ini sih kayak sponsor atau endorse-annya dia. Oh, oke. Berarti dari 2020 itu lu mulai ngulik tuh. Iya. Pakai apa? KineMaster. KineMaster software lu pertama ya? Iya. Oke, berarti dengan keterbatasan yang lu punya, maksudnya gua baru punyanya ini nih. Lu Iya. coba cari tuh caranya biar maksimal. Iya. Nah, dulu equipment lu apa, Dli? HP Redmi 8A ini. Redmi Note Pana. Gua Ini bawa. yang sampai sekarang lu bawa? Ini masih lu pakai sampai sekarang? Masih kepake buat second cam masih bisa. Sebenarnya. Oh, tapi sekarang kamera utama lu apa? Redmi Note 10 Pro. Note 10 Pro. Oh, udah bagus dong. Udah bagus. 10 Pro. Iya. Oh, ini masih ada nggak hasil videonya? Hasil videonya di YouTube sih. Ada. Ada di Video-video pertama lu. Iya, video-video awal masih ada. Oh, boleh tuh nanti kita tampilin. Iya, Boleh, mungkin nanti di ending ya. Kalau gue inget gue tampilin di sini nih. Iya. Kita cari ya di YouTube lu. Cari. Berarti 2020 itu di umur 2020 di umur berapa ya? Ya 2020 berarti 15 lah. 15 ya. 15 berarti lu udah kelas 2 SMP. Iya, iya. dua SMP semester 2 waktu itu. Semester 2 mau ke 3 ya. Iya. Oke, berarti lu belum panutannya ke Arto di Pro tuh. Sebenarnya mulai situ kan. Mulai. Oh, mulai. Iya, itu kan nggak lama gitu kan. Udah bisa bikin kayak gitu, pengen bikin lagi tuh ketagihan. Konten pertama yang lu bikin apa? Itu sebenarnya dari tugas sekolah sih waktu itu ngevlog review ini waktu itu lagi viral namanya es kepal. Es kepal Milo. Es kepal Nutrisari, men. Oh, Nutrisari. Jadi Oke, kan oke. orang lain es kepal Milo gitu kan. Iya, Kalau iya. menurut gue nih kayak beda gitu kan. Kayak bisa nih es kepal Nutrisari pada saat itu gitu kan. Toh sampai sekarang juga itu yang paling banyak ditonton gitu. Oh gitu, berapa Iya. kalau boleh? 1000 sih. 1000. 1000. Wah, lumayan ya. Iya. Sekarang subscriber lu berapa? masih dikit sih. 800 ya? 500. Wih. Jadi dari lu mulai tahun berapa? Mulai ngonten, maksudnya mulai upload lah. Oh, 2020-an lah kalau 2020 tuh masih 0? Atau udah mulai berapa tuh? 15 sih kayaknya. Awalnya dari 15 subscriber? 15. Oh, udah gede Terus dong. akhirnya ini kan itu karena awalnya minta subscribe ke saudara, ke temen gitu kan.
Oh, dari situlah mulai ya. Iya. Maksudnya, oh Fadli konten nih di YouTube. Iya. Konten lu masih ngevlog es kepal itu? Iya. Oke. Setelah itu lu konten apa lagi, Dli? Atau apa yang lu explore gitu dari dunia editing? Apalagi ya visual effects sih waktu itu. VFX ya? VFX yang emang pakai HP gitu dengan segala keterbatasan yang ada. Gila, itu keren sih menurut gua. Soalnya gua pribadi untuk konten, gua agak-agak bukannya nggak bersyukur sih ya. Gua agak-agak dulu tuh idealis lah ya. Cuma Iya. kalau kata gue cerita sama Bang Ogun, gue tuh idealis. Gue bukan idealis sebenarnya, perfeksionis. Oh iya. Kalau nggak salah dibilang dia. Jadi kayak gini aja nih, gue belum mau mulai kalau belum ada ini, gitu loh. Iya, Padahal iya. sebenarnya mungkin bisa aja gue belum mulai tanpa ada ini dulu. Cuma ya karena waktu itu lu ngechat gue ya, Iya. terus gue langsung, ayo Dli kita konten, Iya. gitu kan. Oh ya gara-gara ada Pras Teguh. Oh, Pras Teguh. Yang gue upload di status WA, oh ada Pras Teguh. Terus Oh, gue iya. langsung ajak lu Oh, konten iya. kan. Iya, iya. Itu karena lu balas gitu, oh iya ya, ini numpung nih gue karena pengen ngobrol juga udah lama sama lu kan. Kayaknya kalau di konten enak. Ada apa sih namanya? Ada Forum. tujuannya, ada forumnya, ada wadahnya. Udah deh, gue mulai aja. Jadi karena gue udah mau konten sama lu, gue buru-buruin tuh. Ini gue beli, maksudnya tadi kan ada mikir-mikirnya lama ya. Iya. Udah deh, gue nggak usah ragu deh, coba apa segala macem. Nah ini masih ada keterbatasan aja. Kalau misalnya mungkin lu belum, bukan lu yang gue undang, Iya. mungkin atau gue belum mulai gitu ya, belum ngundang lu. Iya. Mungkin gue belum mau nih, cuma karena lu udah dateng. Tadi juga, FYI nih guys. Gue baru masang ini tadi pas Fadli udah nyampe. Fadli tuh, fun fact-nya ya, Fadli ini orang yang on time. Iya. Kita janjian jam berapa? Jam 9. 9. Fadli datang jam 8. OTW jam 8, datang jam 9, sampai jam 9. Setengah 9. Setengah 9. Jadi, waktu hari apa ya gue minta, gue kontak lu. Dli, konten yuk. Terus Hari Senin. hari Senin ya. Terus hari Sabtu bisa nggak? Gue bilang gitu kan. Awalnya kan gue mau Weekday. weekday malam. Iya. Cuma Fadli tuh malamnya nggak bisa, kenapa? Emang ini sih emang rentan sih, bahaya. Rentan lah ya, soalnya wilayahnya dan lain-lain banyak ini. Nah terus yaudah di weekend. Nah terus di weekend Fadli, gue mikir gue hari Minggu ada acara. Sabtu juga gue sebenarnya ada kondangan, cuma kondangan masih bisa lah gitu. Iya. Yaudah deh, pagi gimana jam 9? Aman ya kalau kata Aman. Aman. Ternyata hari Kamis udah minta Sherlock tuh. Udah minta Sherlock kalau nggak salah. Pokoknya Iya. hari Jumat malam ngingetin lagi kan. Semoga Om gak ketiduran kata lu. Padahal gue masih di jalan tuh. Wih Fadli, Masya Allah nih gue bilang. Semangatnya gue jadi semangat juga kan. Iya. Udah, malam gue share live nyampe. Ternyata pagi-pagi, Bang gue berangkat jam 8 dari rumah. Nyampe jam setengah 9. Nyampe jam setengah 9. Dan Konsisten. dia konsisten dan gue belum ngapa-ngapain. Gue bilang pas jalan juga, Gli, gue lagi motong ini kan, Iya. Gli, agak santai ya, gue soalnya masih prepare. Iya. Pas di atas bener, pas gue lagi motong kayu sama bokap, tuh kayaknya badan-badannya gue kenal nih, pakai motor, helmnya full face kan. Fadli, pas banget untung di pinggir jalan tuh Iya. kan. Jadi fun fact-nya Fadli ini orang on time guys. Oke, tuh tangan dulu. Karena jarang banget orang on time di Indonesia. Iya. Gue salut. Nah, balik lagi ke dunia per-editingan lu yang salah satunya gue agak pantau juga nih, keren juga nih. Maksudnya masih SMA. Udah, padahal lu bukan SMK ini kan, bukan SMK kejuruan multimedia gitu kan. Bukan. Kalau boleh tahu lu SMA apa deh? SMA. Jurusannya? Oh, IPS. Jurusan IPS. IPS. Kenapa lu bisa tertarik dunia video deh? Ya awalnya karena tugas video itu ya? Iya. Sebenarnya sebelum itu juga ada sih, dari pas SD malah bikin video pakai kamera webcam. Webcam? Iya, webcam. Pas SD itu. Oke. Dulu ceritanya bikin parodi. Kan gua dulu ikut panahan ya. Oke. Gue jadi bikin alat panah tapi dari stick es krim gitu. Gue coba bikin pakai webcam aja gitu, modal rekam paus. Dokumentasi, bukan rekam posting. Enggak rekam paus ya. Ali Taher dong. Ya. Bisa sabi. Oke, berarti lu kayak rekam terus pause dan pindahin lagi. Iya, gue aja pindah posisi gitu. Dari SD juga sih kalau buat videonya dari SD, kalau editingnya di SMP. SMP itu. Oh, berarti itu belum
di tahap editing tuh ya Belum. SD tuh. Oh, Belum. keren. Tapi lu udah kepikiran kalau mau bikin video kayak gini, kayaknya tekniknya gini nih. Iya. Udah kepikiran kayak gitu Iya. berarti ya. Keren. Ya, lebih ke ceritanya sih kayak Gue pengen bikin gini nih. iya pengen bikin gini terus Gimana apa, caranya ya? apa aja sih yang harus ada itu misalkan kayak tahapannya misalkan di panah itu harus ngapain gitu kan. Oke. Terus kalau nggak kena misalkan ambil panahnya gitu kan. Mm-mm. Terus balik lagi coba lagi gitu. Oh, berarti itu lumayan effort juga ya. Lumayan dulu. Lumayan. Nah, berarti setelah itu kelas berapa? Itu kelas 5 kalau nggak salah. 5 SD. 5 SD. Berarti habis itu kelas 1 SD lu 1 SMP udah mulai ke editing. Iya. Fokusnya di kelas 2. Iya. Oke, kelas 2 atau kelas 3 itu ya tadi ya. Nah, terus lu mulai aktif ngonten itu sejak kapan? Kayak di YouTube. Apa sekarang masih agak-agak bolong-bolong konten lu? Agak bolong-bolong sih kalau untuk sekarang ya. Random ya sebenarnya juga ya? Iya. Bentar bang. Wah, alhamdulillah. Gue kira dia mau telepon BNN. Intel, gue kira lu telepon. Itu salah satu manusiawi ya, guys. Kenyang ya, kenyang makan angin ya. Sorry tadi Fadli tuh nunggu lama banget, guys. Dia nunggu dari jam 8:30 nyampe kan, ngobrol-ngobrol sebentar. Sekarang udah jam 2. Udah mau jam 2, 13:43. Jadi bisa kebayang ya, kita Fadli nunggu lama. Tapi appreciate gue Fadli, keren. Iya. Dia salah satu konten creator yang gua lumayan jadi panutan. Jadi gua tuh kalau misalnya bingung konten, gua cek channel YouTube Fadli. Iya. Mana nih? Wah, gua dislike dulu deh. Mungkin kita sama-sama orang yang gabut gitu ya. Iya, karena ya itu bener. Soalnya kalau bikin konten yang serius tuh gua gimana ya? Nggak ngerasa fun ya. Gua pengen sih bikin konten edukasi. Cuma kayaknya edukasi itu lebih enak dibawa yang fun gitu kan. Makanya gue ngeliat konten lu kayaknya si posting semua makan mie sakura, terus jajarin anak SD. Itu tuh kayak konten-konten yang menurut gue ramah banget di mata gue. Iya, Makanya gue sebenarnya yang bisa kita ambil itu kan juga ada pelajarannya gitu kan. Dia kayak nilai berbagi gitu kan. yes, benar. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh harus bisa dipandang gitu. Betul. Maksudnya ada nilai kebaikan juga kalau kita kita perhatikan ya kayak lu ajak ngobrol anak-anak itu ya kan, lu mau jajan berapa, lu beli apa, oh lu segini, yaudah itu gue ngeliat tuh, wih gila ada orang. Maksudnya pertama mental lu berani untuk ngajak anak-anak itu, mungkin kan orang-orang yang gede malah takut kan, takutnya ini anak nggak mau lagi, takutnya disangkanya kita menghina dia lagi, padahal kan mungkin anak-anak itu mah senang-senang aja dijajanin ya. Iya. Kayak gue pribadi aja kadang masih agak segen loh beli, kayak misalnya mau beliin orang ini nih, dia mau nggak ya? Takutnya gue disangka merendahkan dia nggak ya? Masih ada kayak gitunya. Karena nggak pede kan. Nah lu nih masih pede dan gue harap lu pertahankan itu sih. Iya. Dan katanya lu mau jadi caleg ya? Aduh, jangan dibahas itu. Jangan. Oke. Sensitif. Nanti ditunjuk beneran bahaya nih. Gak apa-apa dong. Jadi kan nggak bisa konten lagi ntar, susah. Emang kenapa? Kan fokusnya kerja ntar kerja. di kursi. Iya benar. Di kursi yang nyaman itu ya. Nyaman itu katanya. Kalau bisa, kalau mau nih, kalau lu ada pilihan untuk jadi di pemerintahan, lu mau jadi apa sih? Jadi presiden, DPR atau menteri atau apa? Dan di mana? Misalnya? Ya kalau misalkan ada pilihan itu ya gue pengen jadi presiden. Presiden Indonesia ya, Iya. bukan Amerika kan kayak Aldi Taher kan? Ya selagi ada Kesempatan. peluang, Oke. ya why not gitu. Kayak Aldi Taher ngomong gitu kan mungkin ada logisnya juga gitu. Benar. Karena dia ngelihat apa yang ada terjadi di negara ini. Lapangan. Kalau lu jadi presiden Indonesia nih, apa yang lu mau lakuin buat negara kita? Ini jadi agak serius ya. Ya. Seru deh. Yang pertama, Indonesia apa ya? Gue ke distract tuh sama suara siapa sih tuh? Duktan yang kalau misalnya jadi presiden Indonesia, yang pertama nekenin dulu bahwa seks itu loh. Karena masalah seks ini serius, men. Iya, seks ini bener serius, sih. gitu. Oke. Masalah free sex tuh serius gitu. Oh, free sex. Free sex Oke. itu serius gitu kan. Istilahnya yang emang anak muda Memang nggak sekarang usah free lah ya, bayar. Iya. Dulu.
Kalau bayar juga dibayarnya dengan akad nikah dulu. Yes. Ya, itu. Keren. Ini baru nih. Ya. Terus. Bentar lagi ngirim undangan nih. Amin, amin ya Allah. Amin. Al-Fatihah ya teman-teman. Al-Fatihah. Amin. Kurang syahadu ada masjid kan? Ada Al-Fatihah. Pakai tua ya. Jangan nanti kita nggak jadi konten. Oke, apa yang mau di free sex? Kenapa ke free sex? Karena ya kondisi sekarang memprihatinkan gitu kan, kayak Apa yang data yang pernah dibuka gitu kan, bahwa 70% siswi di Depok itu kan 70% kan udah nggak perawan. 70%. 70%, dan itu datanya valid. Itu SD, SMP, SMA atau hanya SMP doang kayaknya sih kalau itu. itu ya. baru SMP. SMP doang. 70% SMP SMP di kayaknya. Depok. Depok. Itu nggak perawan. Depok ya, Depok. Entah SMP, SMA atau SMP doang gitu. Pokoknya gue lupa. Itu 70% angkanya. 70% siswa di Depok udah nggak perawan. Siswi. 70% siswi di Depok udah nggak Iya. perawan. Iya. Menurut data dari Pemerintah. Pemerintah Dari- Depok. Ya dari siapa gitu pokoknya. Ada ini, ada pakarnya. wow. Akhirnya di situ lu mau concern di situ kalau lu Iya. jadi presiden. Itu baru di Depok ya datanya, Depok. belum seluruh Indonesia. Iya. Mungkin 90. Wah, 90 kayak terlalu besar ya. Itu kan Mungkin banyak. 90% itu siswi. Oh iya 90. Iya. Kita bisa ambil contoh di Wonosobo. Oh iya, yang di, kemarin. di daerah-daerah lain yang emang udah minta nikah dini. Oke. Itu entah ngebet nikah atau emang udah hamil duluan. Menurut lu apa faktor yang bikin itu terjadi? Bokep. 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 Oke. Luasnya informasi orang bisa mendapatkan bokep itu maksudnya. Apa kurangnya edukasi juga? Maksudnya kan mungkin yang gue tahu dari dokter Boyke kalau nggak salah ya. Iya. Seks edukasi dari dini itu penting katanya. Kayak misalnya kita memberi tahu ke anak tuh, nah ini tuh alat kelamin kamu. Itu nggak boleh disentuh sama lawan jenis kamu ya. Iya. Karena nanti begini. Cuma kan kebanyakan dari kita nih tabu, menjadikan itu tabu. Kayak, ih itu titit, ih nggak boleh, apa segala macam. Titit. Ya, sebenarnya itu nggak apa-apa kan kita kasih tahu ke anak Iya, kita gitu. iya. Atau ke adik kita. Mungkin salah satu faktornya itu kali ya. Iya, sebenarnya ya dari simpel aja gitu kan, dari perempuan yang udah make celana pendek aja kan sebenarnya dari pandangan juga kan udah bisa Nggak enak ya? udah nggak enak gitu kan istilahnya. Imam siapa ya waktu pada zaman saat itu kan ngelihat cewek aja kan hafalannya hilang setengah. Iya, betul. Ya, Iya, apalagi betul. yang anak sekarang gitu, apalagi kita yang bukan beliau gitu kan, bisa lebih mudah gitu. Sebenarnya kita bisa lihat juga dari game gitu kan, Itu sih. dari game yang emang makainya crop segini gitu kan, Iya. itu kan sebenarnya apalagi ditonjolin gitu kan, mohon Yes. maaf itunya gitu kan, Yes. itu kayak mengundang banget buat ngelakuin itu gitu, apalagi ditambah youtuber yang kayak nggak bertanggung jawab gitu, kayak sekarang kan justru saat ini tuh banyak kreator Free Fire Iya. yang dia bikin drama Free Fire gitu, drama Free Fire Gimana tuh? jadi kayak dia ada yang namanya custom room gitu kan. Hah? Jadi dia di situ bukan buat main tembak-tembakan, dia kayak main role play, Oh, RP. RP. Di FF itu. Iya di FF. Entah ada yang ibunya meninggal lah atau apa gitu, tapi itu ada gitu. Cerita kan, cuma Cerita. cerita ngawang doang kan. Iya. Ngarang. Cuma itu bisa mengundang gitu kan. Iya. Dulu di Twitter lebih parah sih. Di Twitter lebih parah. Dulu. Ditambah lagi sekarang adanya threads gitu kan. Bisa jadi itu bisa apa ya? Bisa jadi threads itu tidak membawa pengaruh positif gitu, tapi membawa pengaruh yang Oke. negatif. Gue paham. Kayak bisa jadi pisau bermata dua ya. Iya. Bisa ke arah kebaikan juga bisa keburukan. Iya. Berarti mungkin yang gue tangkep dari situ, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita mainin, dari apa yang kita tonton, itu bisa pengaruh juga ke Iya. kita sendiri. Iya. Berarti mungkin kalau yang gue tangkep, apakah lu ingin mengontrol atau mengedukasi orang tua agar anaknya dalam memilih tontonan atau game? Buat langkah pertama biar anak itu tercegah dari seks bebas. Dari orang tuanya dan dari anaknya juga. Oh, oke. Iya sih, karena mungkin menurut gua zaman sekarang tuh lebih tricky ya. Lebih tricky. Dan kalau mungkin ya, lu bisa koreksi. Menurut gua anak zaman sekarang tuh beberapa
agak kurang bisa dikasih tahu dengan metode-metode zaman gua dulu. Kalau dulu kan kayak kalau gua nih dulu dikasih tahu dengan nada keras dikit udah bisa nurut. Kalau sekarang tuh nggak bisa, kita harus pakai logik banget jelasinnya. Ini Kayak emang sebagian besar ya, bukan sebagian besar. Sebagian besar. Karena mungkin apa faktor dari internet yang mungkin dia bisa lihat informasi di situ, akhirnya dia kayak papa tuh nggak harusnya begituin aku, harusnya begini-begini. Tapi emang bener sih, terkadang memang beberapa orang tua juga dalam parentingnya belum tepat mungkin, cuma itu tidak bisa dijadikan alasan untuk ngelawan juga sebenarnya. Sebenarnya alasan dari geografis Indonesia juga gitu kan, kita dari berbagai suku dengan cara pendidikan yang berbeda gitu kan. Ah iya benar. Kalau Jawa lembut banget, Jawa Solo, Ya, Jawa kalau Tegal, Batak, iya Batak teriak-teriak, padahal biasanya dia kayak gitu. Gitu iya. kan. Bahkan Jawa aja ada Jawa ngapak itu Iya. lumayan keras tuh. Kalau Jawa Jawir, ya nggak jadi. Soalnya teman gue banyak yang Jawa. Jual jamet. Itu. Jawa metal. Temen-temen gue. Ini jamet ya? Enggak. Udah agak jamet sih dia sempet, cuma ini agak putihan lagi deh. Ini Japak nggak? Japak, Jawa ngapak ya? Jawa cepak. Dulu sempet cepak deh. Tapi dia bukan orang Jawa, orang Sunda. Jawa Barat. Supak. Dia dulunya juga nggak pendiam. Ini Adam ya, yang di belakang itu. Artis YouTube Rewind Depok 2022. Dia seneng loh. Thank you dong buat Bang Ogun. Ogun Aditi sama Dusun Project. Fans Chelsea lagi ya. Iya, dia sebenarnya fans Al-Nassr. Al-Nassr ada Ronaldo. Real Madrid. Tapi dia sukanya sama Mbappe sama Ronaldo, ya kan? Iya, jadi kenapa pakai Chelsea? Baca doang. Lagi mendoakan Ronaldo pindah. Ke Chelsea. Iya. Enggak, jangan. Chelsea nggak lebih kaya dari Al-Nassr. Karena Arab tuh udah kaya banget sekarang. Kaya. Nah, menurut lu bola di Indonesia gimana? Kenapa jadi bola ya? Bola di Indonesia. Bola di Indonesia menurut gua potensi pemudanya banyak. Cuman pemerintahnya yang nggak bisa memanfaatkan momen itu. Oke. Maksudnya momen tuh kayak kita punya kita punya pemuda banyak yang suka bola gitu kan. Yang emang gak ada wadahnya. Memang dia jago di situ tapi wadahnya ini belum ada ya. Iya, jadi kayak nasi tapi nggak ada piringnya. I see. Dalam penyaringannya juga mungkin ini ya. Iya. Karena yang nyaringnya juga kadang nggak berkompetensi. Yang berkompetensi itu udah ya makanya pelatih Indonesia aja rata-rata orang luar kan dari dulu. Iya. Yang bagus-bagus ya, maksudnya kayak timnas Indonesia aja sekarang dipegang orang Korea. Iya, maksudnya tim pemainnya juga karena mereka merasa mungkin nggak terlalu berguna di sini gitu, jadi mereka nyari keluar juga. Mungkin kayak nggak diapresiasi ya, karena nggak diapresiasi. Banyak sih atlet-atlet kita ada yang jadi security, ada yang jadi, ya itu bukan pekerjaan yang hina, maksudnya dia tuh jadi timnas itu kan udah di tahap yang membanggakan Indonesia. Iya. Baiknya tuh dia minimal ada pensiunan gitu. Cuma emang yang gue denger nih Kemenpora kalau nggak salah pengen dijadikan timnas Indonesia itu jadi PNS. Jadi biar regulasinya itu dia ada pensiunannya gitu. Karena kan emang kita ini birokrasinya repot ya. Maksud gue, ya makanya lu punya duit, lu punya kuasa. Iya. Lu punya kuasa, ya lu punya posisi. Punya posisi gitu. Ya lu nggak punya duit, lu kuasa. Gue suka emang tuh pernyataannya Banyum Suara itu. Sampret tuh, orang mabuk bisa kayak begitu ngomongnya. Keren. Malah orang yang nggak mabuk malah kayak orang mabuk kerjanya, ya nggak? Tidur. Teler. Makanya gue kayak, wah anjir. Orang mabuk kayak Banyum Suara bisa terkenal dan kata-katanya bagus. Tapi kok orang yang waras kayak orang mabuk. Iya. Ditanya tentang Indonesia, gimana nih? Siapa ya Indonesia? Makanya gue kalau misalnya ngomongin politik gue nggak terlalu bisa memihak ke siapapun. Ujung-ujungnya gue jalanin aja. Toh kita hanya bisa mensupport ya kan. Pemerintahnya siapa ya kita support aja sebisa kita. Karena kalau dulu tuh gue pernah dengar gini, jangan tanyakan apa yang Indonesia kasih ke kalian, tapi tanyakan kepada kalian udah melakukan apa untuk Indonesia. Akhirnya di situ ya udah gue ngelakuin yang gue bisa aja. Salah satunya ya ngobrol sama lo tentang Indonesia. Nah, jadi ada
pengalaman lu dari dunia editing udah sampai mana aja sih kalau gue boleh tahu? Sampai bawah, Sampai mana? Itu tuh beda dong. Oh, beda. Sampai yang menurut lu gila gue nggak percaya nih udah sampai di titik ini gitu. Padahal ya mungkin dari sekedar iseng-iseng doang, apalagi lu dari IPS ya. Maksudnya secara keilmuan yang akademis gitu mungkin udah di luar jurusan, udah SMA pertama bukan SMK. Iya. Terus jurusannya IPS lagi. Iya. Berarti lu sebenarnya juga bisa menginspirasi orang-orang yang mungkin ya punya keterbatasan alat misalnya, yang orang tuh kayak gua harus punya kamera dulu, gua harus punya A7S3 dulu misalnya. Yang 50 jutaan, gua harus punya ini dulu. Mungkin orang bisa terinspirasi dari lu bahwa gua bisa kok dengan alat yang ada. Nah, lu udah sampai titik apa sih yang menurut lu gua nggak percaya nih udah bisa di sini? Gue nggak percaya ketika gue udah dipandang sama orang-orang yang tingkatnya udah kota, bahkan udah nasional gitu, sama Contohnya? anggota DPR RI. Lu udah dilirik sama anggota DPR RI? Udah, yang udah centang biru. Oh, boleh di-spill? Bu Neti Heriawan, beliau itu istrinya Kang Aher. Aher. Aher itu singkatan? Ahmad Heriawan. Oh, Ahmad Heriawan. Beliau mantan gubernur Jawa Barat sebelum Ridwan Kamil. Oh, oke. Salam hormat buat Pak Aher kalau lihat nih ada Fadli. Iya. Udah dipantau sama Istrinya. Iya. Itu notisnya gimana? Apa lu disuruh dokumentasi dia atau? Iya, waktu itu lagi dokumentasi acara, ada beliau ngobrol-ngobrol. Iya. Ya akhirnya kita mutualan IG. Oh iya, follow-followan. Follow-followan. Oh iya, Kita sering berarti- DM-an juga gitu, nanya kabar. Oh. Gue kan sebagai orang yang emang orang biasa gitu kan, ya gue harus hormat dong sama beliau. Iya. Walaupun istilahnya beliau orang yang bolak-balik sana sini gitu kan. Kayaknya beliau tinggal di Cirebon deh kalau nggak salah ya. Oh, Cirebon. Kalau nggak salah gitu. Ya minimal gue hormat sama dia tuh ya inilah nanyain kabar beliau gitu kan. Oh iya. Menjaga silaturahmi ya. Iya, biar nggak terputus gitu aja. Betul. Beliau emang ini ngupload postingan di Instagram selalu di like sama beliau. Jadi kayak Bu Neti. berarti emang dilihat terus gitu. Assalamualaikum Bu Neti. Dan di situ gue ngelihat bahwa orang-orang DPR tuh support sama anak muda. Oke. Support sama anak muda asalkan lo punya asalkan lo punya sopan santun dulu. Sopan santun lebih utama. Oke. Attitude ya? Iya, attitude. Kayak ibaratnya ada dulu sebelum ilmu. Betul. Ketika lo udah istilahnya lo pertama kenalan nih, lo salam dulu gitu kan. Sebenarnya itu adalah langkah dari ada dulu sebelum berilmu. Betul. Kita kalau pengen beradab datang dengan baik-baik, sampaikan tujuan dan maksud kita apa, baru ke situ. Baru beliau juga mungkin atau mereka ini baru bisa mendengar apa yang kita ingin sampaikan. Iya. Gitu ya. Oke. Bener sih, gue setuju dengan beradab dulu sebelum berilmu. Karena memang itu yang terpenting. Berarti penerapannya di situ, keseharian kita. Iya. Kalau kita main nyelonong aja kan kayak kesannya, sokap sih gitu. Iya. Sebenarnya itu juga sokap juga sebenarnya, kayak yang pokoknya intinya yang penting kan salam dulu. Betul. Entah lo dari apapun golongannya, agamanya. betul. Yang penting lo salam gitu, kayak misalkan permisi, itu kan udah sopan sebenarnya. Dan salah satu kita respect juga sebenarnya kan. Dan itu emang bener sih, makanya gue pernah dikasih tahu sama ya senior juga ada attitude itu nomor satu. Ya salah satunya kan ya kata lainnya adab ya. Dan bener, adab sebelum berilmu tuh penting banget. Bener sih. Kadang kan emang ada orang yang udah berilmu kayak gue gitu. Iya. Gue udah siapa sih nggak kenal gue gitu. Iya, sombong banget. Udah kayak Sang Depok 1 ya. Tapi akhirnya ketika lu menggunakan adab, justru akhirnya beliau ini respect ya. Iya. Selain itu apa lagi? Ada lagi nggak? Itu yang tertinggi sih untuk Yang tertinggi ya? sejauh ini. Masya Allah. Jadi padahal dari lu yang cuma iseng-iseng nih dalam dunia editing, tapi itu yang menjembatani lu untuk ketemu orang-orang yang nggak lu sangka lu bisa ketemu dia. Iya. Gitu ya. Dan orang penting gitu ya. Iya. Respect. Dan gue juga respect sama orang-orang yang udah senior, yang mungkin juga udah dari secara senior tuh dari umurnya atau dari secara keilmuannya, yang masih respect sama
kita-kita, gitu, anak muda. Ya, karena kan emang jarang banget orang yang udah senior tuh kayak gitu kan. Cuman ya kita harus pelan-pelan. Iya. Bukan kita jangan nuntut mereka untuk paham kita, tapi kita paham mereka Betul, terlebih dahulu. betul, Jika betul. ingin dipahami, makanya kita harus memahami. Betul, itu gue setuju banget. Karena ada nih salah satu artis Depok juga, dan katanya beliau mau ke arah politik juga. Beliau senior. Salah satu yang gue nggak sangka juga, attitude-nya beliau, Masya Allah deh. Mungkin lu kenal juga. Namanya Hafiz Salim. Dia dulu, ini boleh gue notice deh. Ustadz Hafiz Salim, Bang Hafiz Salim. Beliau nih attitude-nya Masya Allah banget. Dia orang Depok di Cimanggis semuanya. Dia yang jadi pemain si Entong yang jadi Bang Salim yang sama Kurang tahu deh kalau itu. Ucup Nirin. Jadi yang lu tahu ini enggak? Sony Wakwow tuh kan ada yang Bang siapa tuh? Yang Wakwow. Sony Wakwo doang yang gua tahu. Bang siapa sih? Yang tahu bulat digoreng dadak. Ya pokoknya sama Aldi Taher dulu trio ubur-ubur. Bang siapa ya? Terus gua cari dulu deh. Bang. Lu pasti tahu deh. Coba cari deh. Hafiz Salim. Hafiz Salim sih mungkin lu nih si ininya. Dia tuh dikenalnya dulu Bang Salim. Bang Salim. Nah, ini kan Oh, Hafiz Salim kemarin ketemu waktu di acara apa ya waktu itu? Pokoknya ada Pak Supian juga, Pak Supian Suri gitu. Waktu itu di situ pernah juga. pernah temu juga ya. Nah, Ya. ini siapa ya lupa gue namanya. Ucup Nirin tuh terkenalnya siapa sih? Pokoknya terlalu gitu. Terlalu. Iya. Nah, Ustaz Salim ini gue first impression ketemu beliau, Masya Allah, maksudnya attitude-nya, wah. Gue beberapa kali mungkin ketemu orang yang lebih senior dari dia, ya mungkin secara biasa aja. Terus secara keilmuan mungkin tinggi, cuma biasa aja attitude-nya. Maksudnya gue, ya udah, dia emang udah berilmu, ya gue nggak dianggap atau enggak gue biasa aja. Cuma pas gue first impression ketemu Ustaz Hafiz Salim, di luar dari kegiatannya beliau yang menjadi ustaz apa segala macam, secara personalitinya, Masya Allah, gue bisa katakan dia salah satu artis senior yang attitude-nya Masya Allah. Bener-bener kayak ke gue tuh kayak ke teman, kayak gue aja dipanggil bang, mungkin dia nggak tahu umur gue ternyata masih 25. Iya. Mungkin dia baru tahu sekarang. Tapi gue salut, dia punya ini warkop, nanti mungkin gue ajak deh kapan ke sana. Siap. Gue udah lama juga sih nggak kontekan sama beliau. Terakhir itu gue nyapa di bulan puasa. Cuma gue belum ada kontak lagi sama beliau. Cuma masih ada kontaknya. Semoga sih kita bisa silaturahmi. Oh ya, gue waktu itu ketemunya di hari tanpa tembakau sedunia tuh di alun-alun. Oh, itu tahun berapa? Tahun ini? Tahun ini ya? Iya. Ah. Sama Pak Supian juga, Supian Suri, Sekda. Itu kita situ ngobrol-ngobrol. Saya dari ini loh, saya content creator juga gitu loh. Itu sebenarnya yang bikin kita tuh punya nama di mereka gitu. Nah, Ustaz Hafiz Salim juga dia emang lagi, maksudnya dia pengen merapatkan anak muda, karena dia bilang ke gue memang anak muda nih, maksudnya dia butuh lah peran anak muda. Makanya salah satu pemikiran dia juga yang gue ambil, gue akuin, maksudnya ya gue kenapa akhirnya deket sama adik gue, deket mencari ilmu dari lu. Memang peran anak muda nih penting buat Indonesia juga, apalagi buat Depok. Makanya Soekarno bilang, beri aku 10 pemuda, aku akan guncangkan dunia kan. Di situ yang gue tangkap bener ya, ternyata 10 pemuda, satu pemuda aja bisa guncangin dunia. Salah satunya Bima, tahu nggak lo? Siapa? Aubimax. Yang dia tuh protes tentang Lampung, jalanan di Lampung. Oh iya, tahu. Iya, cuman yang gua tangkap di situ dia attitude sih yang attitude. Nah, makanya dari situ yang gue bilang, yang lu bilang adab itu lebih penting gitu kan. Cuma memang ya yang gue tangkap di situ, yang inti dari dia omongin itu benar. Kritiknya benar. Iya. Dari secara keilmuan yang dipelajarin benar. Iya. Di versi dia. Iya. Tapi secara diterapkan di negara kita memang mungkin masih belum benar. Karena ya dalam penyampaian ke orang tuanya, apalagi dengan ada kata-kata yang nggak baik ya, apa sih? Iya, janda ya. Apa? Janda bukan? Janda apa? Dajjal kalau nggak salah. Dajjal ya. Kayak di pemerintah Lampung tuh katain Dajjal apa-apalah gitu. Kalau nggak salah nih, sorry kalau gue salah, tolong dikoreksi. Seinget gue itu. Dan menurut gue,
Itu jadi concern juga buat Bima. Tapi dia statementnya, ya kalau gue ngomong baik-baik ya nggak didengar lah. Lu lihat aja guru di depan kelas, kalau nggak salah gitu. Ya dia ngomong baik, orang pada tidur. Tapi kalau kita dengan kalimat-kalimat yang bukan nyentrek ya, semacam nyentrek lah, semacam beda, orang akan lebih notice. Iya, akan lebih diingat gitu ya. Akan lebih diingat dan akan lebih nangkep, cepet nangkepnya. Karena memang setahu gue orang itu, ini entah fakta baik atau fakta buruk, orang itu akan lebih gampang nyerna ketika dengar hal-hal buruk. Iya. Fakta menariknya itu. Jadi kenapa orang lebih suka gosip, lebih suka berita-berita buruk, lebih gampang nyerna karena memang pada faktanya itu. Makanya ketika kita dapat hal baik itu harus dari kitanya kan, yang mengusahakan. Kayak gitu. Nah, mungkin itu salah satu teknik Bima dalam berkomunikasi biar didengar. Tapi impact-nya ada sih. Impact-nya jadi pemerintah Lampung juga langsung bergegas. Sampai Jokowi aja akhirnya turun. Nah, makanya di situ poinnya ternyata dari satu pemuda aja itu bisa menggemparkan Indonesia. Gokil nggak sih? Gokil. Makanya mungkin nah gue juga salah satu orang yang terinspirasi dari lu dalam dunia editing gitu ya. Lu semangatnya oke gitu. Untuk menjaga semangat lu tuh gimana sih? Maksudnya inspirasi lu dulu deh. Kayak dari dunia editor gitu deh. Siapa sih? Kalau gue boleh tahu.